Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu bersama, berkumpul untuk melaksanakan dan menyimak bersama tentang diseminasi pendidikan, tentang KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keberkahan dalam kehidupan kita, terutama keberkahan yang dijanjikan nantinya di yaumil akhir kelak, di mana barang siapapun yang memiliki iman meskipun sedikit itu dipastikan akan masuk surga. Lanjut sederhananya, hari ini kita akan membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ini biodata diri. Biodata dirinya, saya lahir di Trata, itu nama saya Hadi, saya lahir di Trata tanggal 21 Oktober tahun 1990, guru pendidikan agama Islam dan mengajar di SDN 1620. Untuk menghubungi, silahkan dihubungi via Google Chat aja. Ada di ahadi10@guru SD belajar. Karena kalau via WA tuh kadang pernah kejadian malam ada orang telepon anak saya, kadang telepon orang lain, termasuk bocil teleponnya malam-malam di video call. Nah saya tuh kadang nggak sengaja, kadang Bu Dina juga kemarin tuh sempat blokir. Makanya itu anak saya dulu. Ya itulah. Nah itu ntar dulu. Ya lanjut ya. Apa itu coding? Nah selama ini menurut Bapak Ibu coding itu berkaitan dengan apa, Mas? Kode, komputer, IT, nomor dan lain sebagainya. Nah sederhananya, kalau kita melihat pengertian dari coding itu adalah proses menulis atau memberikan instruksi. Jadi ketika kita menulis, memberikan instruksi dalam kode, dia termasuk ke dalam yang mudah dipahami oleh komputer. Ini adalah coding. Nah, Bapak Ibu, tapi untuk coding nanti kita akan lihat lagi pembagiannya. Kita lanjut dulu. Kalau kecerdasan artifisial menurut Bapak Ibu apa? Sering kita gunakan biasanya ya. AI, terus ada yang pakai ChatGPT. Ya, sudah banyak, apalagi Bapak Ibu guru Gemini apa, DeepSeek misalnya, sering. Nah, kalau kecerdasan artifisial ini dia merupakan teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Bahkan cenderung kadang kalau kita pakai ChatGPT, ketika kita memang sudah sering menggunakan ChatGPT itu dan dia sudah belajar dengan apa yang kita masukkan, dia bahkan akan memberikan rekomendasi. Apakah saya perlu melanjutkan seperti ini? Nah, apakah ini? Nah, jadi dia bahkan akan membuatkan rekomendasi seperti itu. Nah, untuk SD, coding ini dia hanya kepada ini bahasanya, menghasilkan solusi untuk masalah sehari-hari secara terstruktur, menggunakan alat bantu seperti balok, susunan atau kepingan gambar, menyusun langkah sistematis dan logis dengan kosakata terbatas atau simbol, kemudian menjalankan urutan instruksi bersyarat sederhana, termasuk baris berbaris atau menggunakan program berbasis blok dengan logika percabangan dan pengulangan. Intinya di SD itu dia lebih banyak kepada cara berpikirnya. Nah, bagaimana anak itu nantinya berpikir dalam menggunakan coding ini. Coding itu kalau kita melihat secara peraturan, maka dia hanya direkomendasikan untuk anak fase C, dimulai dasar nih, yaitu anak kelas 5 dan kelas 6, kemudian SMP dan SMA. Alokasi waktunya itu sekitar 2 jam per minggu
Jadi nanti Bapak Ibu yang kelas 5 dan kelas 6 itu wajib menggunakan coding, itu 2 jam pelajaran 1 minggunya. Harus ada, nanti akan disusun oleh Ibu Kepala Sekolah kita nanti. Nah, adapun untuk mata pelajarannya, dia bisa menjadi mata pelajaran wajib sebagaimana yang ada di SMA, kemudian bisa menjadi mata pelajaran pilihan, nanti dipilih saja, atau dia bisa terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, misalnya dengan agama, dengan PJOK maupun yang lain. Nah, dan atau dia bisa menjadi ekstrakurikuler. Dari pembicaraan awal saya setelah mengikuti pelatihan dengan Ibu Kepala Sekolah, kemungkinan untuk sekolah kita itu akan menerapkan yang ini. Dia akan terintegrasi langsung dengan mata pelajaran yang lain. Jadi coding itu bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada yang saat ini kita ampuh, misalnya dengan bahasa Indonesia, dengan agama, PJOK dan lain sebagainya, bisa nanti. Nah, cara penerapannya bagaimana akan kita pelajari hari ini. Coding dan KA itu belajar apa sih Bapak Ibu? Nah, intinya coding dan KA itu dia hanya ada 4 elemennya. Elemen coding itu ada 2, yaitu ini berpikir komputasional dan literasi digital. Kemudian elemen KA-nya, kecerdasan artifisialnya ada 2, literasi dan etika KA, dan pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan KA. Nah, jadi hanya ada 4 elemen dalam pembelajaran KKA. Nah, kita mulai masuk ke codingnya, yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan kemampuan untuk menyusun solusi masalah secara logis. Jadi coding itu tujuannya ini agar anak itu mampu menyusun solusi terhadap masalah yang dia hadapi secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi untuk SD kita harus mampu membuat anak berpikir sebagaimana caranya untuk menemukan sebuah solusi. Apa cara berpikirnya? Yaitu ini, berpikir komputasional. Apa yang berpikir komputasional? Secara sederhana, berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, berpikir algoritma. Jadi, dalam proses pembelajaran nanti, jika Bapak Ibu sudah menerapkan salah satu atau beberapa dari prinsip berpikir komputasional, maka itu sudah terintegrasi dengan coding secara tidak langsung. Nah, kita akan lihat satu persatu apa sih yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ini. Dekomposisi secara sederhananya adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Nah, kita mulai masuk nih dengan codingnya nih. Cara berpikir codingnya itu dekomposisi. Untuk lebih memahaminya ada kasus seperti ini. Anak kita minta untuk apa? Untuk membuat sebuah kegiatan. Apa kegiatannya? Pesta ulang tahun. Di sini kegiatannya adalah pesta ulang tahun. Tujuannya bagaimana anak itu mampu belajar memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi kita punya tujuan besar nih. Yuk anak-anak, kita mau bikin kegiatan nih pesta ulang tahun. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan untuk apa? Untuk mensukseskan ulang tahun ini. Nah, jadi anak akan berpikir kira-kira apa ya? Nah, jadi dipecahlah tadi itu. Kalau saya ingin bikin pesta ulang tahun, saya harus melakukan apa? Pertama, kalau dari contoh ini, anak harus menentukan tempat ulang tahunnya di mana. Jadi memilih tempat. Kedua, anak harus menentukan siapa sih teman kita yang kita undang. Nah, yang ketiga, apakah kita harus menyiapkan makanan? Kemudian permainan apa yang asik yang akan kita bikin. Nah, setelah semua bagian tadi ini terkumpul,
maka diskusikan dan dijelaskan kembali bersama dengan teman-teman yang masuk ke dalam kelompok tersebut. Ini adalah cara berpikir dekomposisi, di mana kita punya tujuan itu besar, dipecah apa yang harus kita lakukan agar sukses. Yang kedua, pengenalan pola. Ini sederhana, bahkan saya pikir semua guru pernah melakukannya. Pengenalan pola ini, contohnya pola angka. Misalnya setelah angka 2 ditambah 2 lagi dapat 4. Setelah itu ditambah 2 lagi dapat 6, dapat 8. Nah, ini adalah pengenalan dari pola. Pengenalan pola ini membantu anak untuk melihat bagaimana sih pola yang ada dalam sebuah permasalahan, sehingga ketika menemukan permasalahan yang sama, anak mampu memecahkannya tanpa mengalami kesulitan, tanpa harus melihat hal itu, ini kira-kira bagaimana. Tapi dia sudah, kalau polanya seperti ini, cara penyelesaiannya begini, jadi sudah menemukan polanya. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi ini adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang paling penting saja. Jadi kalau ada informasi yang dipikir itu tidak penting, dibuang saja. Ini abstraksi. Dia hanya fokus pada informasi penting, sehingga dia hanya menggunakan informasi yang paling relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Contohnya, ini biasanya sering nih digunakan dalam kegiatan. Contohnya seperti ini. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi aku bukan di rumah. Aku ada di mana? Maka siswanya, aku ada di restoran misalnya. Ini abstraksi sudah. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan seperti ini, sudah melakukan coding dah. Jadi coding itu adalah berpikir komputasional, sangat mudah dilakukan untuk anak SD, karena kita tidak perlu praktek yang terlalu mungkin ribet ya, kita harus bikin kode ini pakai Python dan lain sebagainya. Kita hanya untuk fase C ini, coding itu hanya melatih anak untuk berpikir komputasional. Jadi berpikirnya dulu yang dikembangkan untuk fase C ini, kelas 5 dan kelas 3. Nah, algoritma ini apa? Algoritma itu secara sederhana bagaimana Bapak Ibu mengajarkan anak untuk berpikir secara urut, mengurutkan sesuatu dalam memecahkan permasalahan. Contohnya, ini Bapak Ibu, bungkus mie, cara memasak mie. Bagaimana sih cara memasak mie? Ada cara penyajiannya tuh. Rebus mie dalam air 400 cc atau sekitar 2 gelas. Jadi kalau yang seperti ini sudah termasuk coding, algoritma sudah nih. Jadi Bapak Ibu kalau sudah meminta anak, Pak, bagaimana cara memasak ini? Urutkan, susun. Atau misalnya yang bagian menggambar, kesenian, bikin sebuah karya, apa yang harus dilakukan awal-awal, langkah keduanya bagaimana dan sebagainya. Ini termasuk coding. Jadi algoritma menyusun, misalnya contoh bagaimana cara membuat burger yang enak. Pertama, rotinya kita iris, kita siapkan sayurnya, siapkan dagingnya. Nah, itu algoritma sudah. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu di kelas, Bapak Ibu sudah melakukan coding. Nah, jadi coding itu hanya ada 4 untuk berpikir komputasional. Dekomposisi, yaitu memecahkan masalah tadi menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Jadi kalau ada misalnya setelah angka 2 ada angka 4, ada angka 6. Oh, berarti polanya ditambah 2. Sama kayak perkalian misalnya pola kan. Nah, itu sudah. Habis itu abstraksi. Pertanyaan untuk apa? Menyaring mana informasi yang paling penting saja yang digunakan, yang tidak penting dibuang. Dan yang keempat ini algoritma. Kalau sudah melakukan itu, Bapak Ibu sudah melakukan
Sekarang kita lanjut untuk strategi pembelajarannya. Strategi coding itu ada dua, Bapak Ibu. Ada plug dan unplug. Plug itu artinya dia, sederhananya kalau plug itu pakai komputer lah, pakai alat, pakai komputer, pakai tablet, pakai HP. Nah itu coding plug. Kegiatan belajar codingnya dia pakai alat teknologi, pakai Chromebook misalnya. Kalau sudah menggunakan itu maka dia termasuk di dalam coding plug. Kalau coding unplug, dia adalah coding yang tidak menggunakan alat, tapi diganti dengan konsep-konsep coding seperti permainan fisik, alat bantu sederhana, kartu papan atau objek sehari-hari. Jadi apakah coding itu bisa digunakan? Kalau kita tidak punya komputer atau tidak punya teknologi, jawabannya bisa. Contohnya apa? Ya tadi, dengan 4 pola berpikir tadi: dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma, itu masuk. Jadi kalau 4 itu sudah kita pakai meskipun tanpa komputer, kita sudah mengenal coding secara langsung. Namanya coding unplug. Kalau coding plug tadi dia pakai alat, kalau unplug enggak. Oke, sekarang Bapak Ibu silahkan scan dulu nih. Kita akan bermain ini dulu. Ya, silahkan di scan. Klik login. Nah ini saja Bapak Ibu buka, silahkan kalau. Nah, baik, contoh di sini pertama adalah teki ya. Nah, sekarang pahami peraturannya. Kita untuk masing-masing hewan yang hijau ini lampirkan gambarnya. Jadi kita diminta untuk melampirkan gambar, pilih jumlah kakinya dan buat tumpukan ciri-cirinya. Nah, kita akan belajar coding plug, dimana coding ini menggunakan alat berupa Chromebook yang kita pakai sekarang atau bisa menggunakan HP. Kita klik OK. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan di sini, kita ambil di sini gambar siput, Bapak Ibu. Yang mana? Nah, ini gambar siput. Kita pasangkan ke gambarnya. Oke, sekarang kakinya. Berapa kaki siput? Nggak ada, klik 0. Apa ciri-ciri siput? Dia lendir ya, siput berlendir. Terus apa lagi? Punya tempurung, satukan. Nah, cara menyatukan seperti ini termasuk coding Bapak Ibu. Nah, sekarang kita temukan gambar apa nih? Kucing. Gambarnya di sini kucing. Kakinya berapa? 4. Punya apa kucing? Punya kumis. Apa lagi? Hah? Yang ini enggak Bu, ciri-cirinya yang ada di sini. Bulu mamalia. Iya, kucing berbulu mamalia. Lanjut ya. Lanjut lagi di sini lebah deh, kita taruh. Gambarnya lebah. Kita satukan di sini. Kakinya berapa? 6. Penyengat. Oke, apalagi cirinya? Madu. Jadi kalau misalnya anak sudah berpikir seperti ini termasuk berpikir komputasional. Coding sudah kalau ada begini. Bebek, gambarnya kita masukkan bebek. Oke, kaki berapa? 2. Kalau ini sudah punya paruh dan dia punya bola unggas. Sudah seperti ini kita klik periksa jawaban. Oke, jawabannya benar semua. Sempurna. Semua 16 box sudah benar. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini seperti ini. Silahkan mau yang di-scan, mau yang diketik, ketik. Nanti kan bisa diketik. Banyak permainannya. Jadi permainan
Bahkan permainan poki games yang sering dimainkan anak di sini juga ada codingnya. Ini kan semuanya set patterns. Kita akan mengenal pola. Oke. Polanya tentang apa? Kita bisa di sini main. Klik mulai. Oke, ada iklannya sebentar. Set patterns. Kita akan belajar mengenal pola. Bagaimana pola itu bisa berkembang. Klik mulai. Kita latihan dulu ya. Perhatikan polanya. Ada, berarti yang mana nih yang harus kita susun? Lingkaran atau segitiga? Ya, segitiga. Oke, kita segitiga. Oh, ternyata salah. Lingkaran. Polanya adalah lingkaran segitiga, lingkaran. Nah, perhatikan apa yang kurang? Bintang, lingkaran, bintang, lingkaran, bintang. Berarti apa nih? Lingkaran. Oke. Nah, apa lagi? Lingkaran. Ini adalah bintangnya ada nah. Oke, coding kita ternyata bermain ya. Nah, inilah coding untuk SD banyak permainan. Nanti ada permainan yang lainnya. Oke, lingkaran, bintang apa? Coba kita masuk lingkaran. Oke, apa lagi? Bintang. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, ini adalah coding apa? Coding apa? Coding? Lupa. Coding apa ya? Yang pakai komputer coding? Plug. Ya. Plug. Pokoknya plug unplug beda. Kalau plug pakai alat, kalau unplug nggak pakai alat. Nah, sekarang satu lagi. Habis ini baru kita selesai. Ini apa? Segitiga atau lingkaran? Segitiga atau lingkaran? Ya. Bapak Ibu main seperti ini ternyata coding. Jadi fase C itu menerapkan seperti ini. Cuma diintegrasikan, disesuaikan dengan pelajarannya ya. Oke, ini kita sudahi saja, nanti bisa dibuka lagi dulu. Coding unplug ini secara sederhana adalah bagaimana melaksanakan coding tanpa menggunakan alat bantuan teknologi. Jadi bisa. Saya mungkin butuh nanti ya. Contohnya seperti ini dah. Tantangan labirin. Ini kalau agama misalnya di sini ganti aja gambarnya jadi masjid. Di situ ada anak pakai apa? Nah, bantulah temanmu untuk pergi ke masjid misalnya. Ini misal agama contoh kan. Kalau ini kan hantu nih, selesai. Bantulah hantu mencari temannya. Jadi siswa seru main kayak gini ternyata ngoding kawan-kawan. Wow. Ternyata coding itu sangatlah mudah kalau untuk SD. Nah, karena kita fase C, maka coding kita seperti ini. Coding kita pakai yang main-main tadi, juga pakai yang peralatan seperti ini. Contohnya labirin. Perhatikan. Nah, itu udah pernah kan Bu? Satu. Pernah kan? Warnai. Nah, berarti udah coding kan tuh, cuma baru tahu istilahnya mana. Contoh, baju yang warna biru 1, hijau 2, 3, merah dan seterusnya. Sekarang di dalam timbangan ada baju biru 1, yang merah berapa? 3, biru 1 tambah 3 4 ditambah 8 12. Kita tes. Ada baju warna 1, putih 4, berapa? 1 tambah 5. Tambah warna hijau 7.
7 tambah 3 Nah, Bapak Ibu hanya menggunakan yang seperti ini, Bapak Ibu sudah menggunakan coding. Jadi kelas 5 kelas 6 nggak perlu mikir, wah mana yang codingnya, nggak tahu codingnya, tahu komputer, enggak, pakai ini aja dah, aplak aja dah. Ya yang penting cara berpikir komputasionalnya masuk. Jadi kalau sudah Bapak Ibu menggunakan ini masuk. Mungkin nanti bisa diganti sini, tentukan huruf alif, ba, ta misalnya. Nanti tulisnya 1, 2, 3 kodenya. Huruf apa yang ya? Bisa nggak Pak? Saling tahu saja Pak. Bisa. Jadi coding itu enak loh. Nah, kita lihat jawabannya 7, 21 benar ya. Ini contoh-contoh codingnya, pola misalnya. Bapak Ibu polanya di sini 1 merah, 2 kuning, 3 hijau, biru 4 warna apa sih? Tosca ya, Tosca 5, ungu 6. Nah, di sini ada polanya. Angka 6, 3, 5, 4, 2. Tinggal minta aja anak untuk menggambar. Berarti 6 warnanya apa? Ungu. 3 kemana nih? Jauh. Setelah itu nomor 5 Oscar. Baru nomor 4 biru. Baru nomor 2 kuning. Gambar seperti ini coding. Nanti ganti aja yang ininya sesuai dengan pelajaran. Misalnya tentang batu es apakah itulah buah-buahan kan, ganti aja cendol ke apa kan. Nah ini adalah modelnya. Nah sama ini ada sama juga nih angka. Nah ini untuk guru olahraga misalnya, ini sudah ada contoh untuk guru olahraga nih. Nih bola misalnya nih. Bagaimana bola nih? Karena nendang bola nih supaya suruh karena coba kamu garis bagaimana agar bola yang ditendang masuk ke gawang. Coding dah tuh Pak. Bisa kan terintegrasi dengan pelajaran apa? Sepak bola kan? Sudah. Atau ini matematika. Itu paling enak kan? Oh, puluhan, satuan, yang mana puluhan, satuan. Nah, coding dah kalau seperti ini. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya sudah kita lakukan coding itu secara tidak langsung. Cuman istilahnya saja yang baru muncul sekarang. Tapi kita itu sebenarnya sudah melakukan nih dekomposisi. Nah ini kita komposisi nih, memecah masalah. 4 5 dipecah jadi puluhan, jadi berapa. Masuk cara berpikir komputasional dekomposisi. Nah kalau ini juga bisa masuk. Oh, algoritmanya bagaimana ya? Bagaimana cara supaya bola ini bisa masuk ke gawang ini tadi? Ini kan algoritma nih, menyusun langkah-langkahnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini agama nih, bisa nih bantu Kiki mencari jalan menuju ke Al-Quran. Ya? Agama bisa masuk Al-Quran. Karena intinya coding bisa diterapkan di pelajaran apapun sesuai dengan kreativitas gurunya. Oke, saya minta satu orang bantu. Siapa ya? Ketua KKG ya? Ya, mungkin Bumi minta bantu satu Bumi. Bantu. Kita akan coba main peran deh. Untuk peraga kan dulu berpikir. Ya. Sekarang kita akan belajar menuliskan program dan Bumi. Ini dari sini. Ya, silakan di sini. Oke. Siswa berpasangan, satu sebagai programmer, satu sebagai robot. Jadi ini boleh dimodifikasi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Ini adalah hanya sebagai contoh. Contohnya adalah bagaimana siswa belajar untuk menyelesaikan masalah menggunakan algoritma. Baik, maaf Ibu sebagai robot, saya sebagai programmer ya.
Ya, instruksi sederhana, silahkan berdiri, kemudian maju sebanyak 3 langkah ke depan, Robotnya jalan. maju 1 langkah lagi ke depan, hadap kiri, ya. Maju 3 langkah, ambil bukunya. Oke, sudah. Selamat. Coding sudah Bapak Ibu. Nah, ini coding nah. Jadi Bapak Ibu main peran menggunakan ini algoritma itu sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Sekarang sudah mulai tercerahkan ya, apa sih coding itu kemarin berpikir banyak coding. Jangan coding itu susah. Ternyata itu tadi apa? Mengikuti instruksi, memberi instruksi yang jelas. Baik Bapak Ibu semuanya, semua itu bisa melakukan coding. Jadi semua kita bisa melakukan coding. Kalau misalnya Bapak Ibu kebingungan pakai coding pelan, misalnya bikin coding yang pakai komputer, Bapak Ibu bisa berangkat. Terima kasih kepada Pak Hadi. Kepada teman-teman, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Adi. Untuk saya tadinya kabur Pak, abu-abu. Sekarang sudah jelas. Ya, jadi coding itu intinya itu pertanyaannya nih Pak. Artinya sudah kelihatan nggak? Kita sudah tadi ini kita meraba-raba, sekarang sudah kelihatan jelas. Mungkin supaya lebih jelas lagi, coding itu intinya gamenya atau pemecahan masalahnya Pak. Ya, jadi kan di sini kan kalau kita lihat ada game, ya, game permainan atau apalah namanya. Kemudian yang terakhir pasti ada tujuan pemecahan masalah. Jadi pertanyaannya, coding itu intinya game atau permasalahan atau pemecahan masalahnya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Husen. Coding ini apakah dia, inti dari coding ini apakah dia permainannya atau pemecahan masalahnya? Baik, coding itu intinya ini Pak, nih, pemecahan masalah sehari-hari menggunakan cara berpikir komputasional. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah tadi menggunakan cara berpikir komputasional ini. Adapun game-game yang tadi itu hanya sebagai alat media untuk memancing cara berpikir siswa itu. Nah, misalnya yang tadi seperti yang kita gunakan tadi, pola-pola itu kan itu sudah termasuk berpikir komputasional tuh. Pola, pengenalan pola. Jadi anak ini merasa tidak terbebani. Kamu harus bisa coding ya. Coding itu harus tidak. Tapi anak ini secara tidak sadar ketika dia bermain itu dia sudah melaksanakan coding secara langsung. Permainan, misal nanti bagaimana caranya bola itu bisa masuk misalnya. Maka tujuannya, goalnya itu adalah memasukkan bola itu tadi. Seperti yang kita praktekkan tadi, robot manusia misal. Tujuan permasalahannya bagaimana robot ini tidak miss ketika kita menjalankan programnya, yaitu mengambil buku tadi. Maka harus diterapkan perintah-perintah yang jelas. Maka coding itu sebenarnya adalah cara berpikir komputasional ini. Ini adalah intinya. Kalau sudah masuk ke dalam salah satu atau beberapa prinsip berpikir, apapun bentuk dari yang Bapak Ibu lakukan, maka itu sudah coding. Misalnya ada Pak guru olahraga mau tentang loncat-loncat, bisa gerak apa Pak kalau loncat Pak? Gerak apa?
Lokomotor kan? Nah, gerak lokomotor. Bapak misalnya bisa aja bikin lingkaran merah, kuning, hijau, biru, bisa. Baru nanti dipikirkan angkanya 1, 2, 3. Bapak pilih itu, tulis panganu, coba kamu gerak sesuai dengan angka 1. Jadi siswa itu mulai berpikir. Intinya cara berpikir komputasional. Jadi coding itu adalah 4 ini prinsipnya. Kalau sudah ada di dalam, masuk ke dalam salah satu atau beberapa bagian dari hal ini, Bapak Ibu sudah melakukan coding. Bukan gamenya. Gamenya itu hanya sebagai alat untuk membantu siswa berpikir komputasional. Sama kayak ini tadi misalnya game yang kita pakai nih. Ini kan alat saja nih. Nah, bagaimana agar anak bisa begini? Nah, anak menyusun inilah yang termasuk codingnya. Capaiannya apa? Agar ini masuk, agar selesai. Jadi ini bukan game yang ini ya codingnya, tapi cara anak menyusun ininya, yang codingnya. Kalau game terserah Bapak Ibu mau pakai ini kan, mau pakai ini, pakai orpol kan, terserah game. Cuma cara berpikir anak, bagaimana anak itu nanti menyusunnya, itu yang dimasukkan dengan codingnya. Mungkin itu Pak. Nah ini kan banyak nih, bukan game ininya, tapi bagaimana agar anak itu mampu. Contoh misalnya tadi, oh kucing itu apa ya? Mana gambar kucingnya? Jangan sampai anak salah milih. Oh ini misalnya kucing, oh ini masuknya di sini nih, kayak ini kucing nih. Nah ini kan salah pilih nih. Berarti miss kan pemikirannya. Coding itu adalah bagaimana cara anak berpikir. Oh ternyata kucing tuh ini bukan kucing nih, ini salah. Nah ini kucingnya. Menyusunnya lagi, kira-kira kucing itu ada gambar berapa? Kakinya berapa? Dia berpikir inilah yang dimaksudkan dengan coding ini tadi Pak. Kalau permainannya terserah mau pakai apa. Makanya dipilih ada 2, ada plug dan unplug. Bisa pakai komputer, bisa tidak pakai komputer. Nah, makanya kan ada pertanyaan, kami nggak punya internet, dengan apakah kami bisa pakai coding? Bisa kan? Karena ada metode unplug tadi yang tidak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini saya akan menanyakan Pak berkaitan dengan mapel matematika. Di situ untuk kelas 6 itu sudah masuk ke pecahan. Sebelumnya saya belum tahu kan masalah coding ini. Kita mengenalkan pecahan senilai. Contohnya kalau nilainya setengah 1/2. Nah setelah itu 2/4, 3/6 dan seterusnya. Kita misalkan tidak menggunakan Chromebook, berarti kita menyiapkan kartu-kartu yang pecahannya senilai, kemudian anak akan menempelkan di papan tulis itu. Apakah itu dikatakan coding? Ya, terima kasih. Ya, langsung dijawab. Ya, jawabannya adalah iya, karena dia termasuk pola. Pola kan setengah habis setengah berapa Bu? 2, 1/2, 2/4, 3/6. Iya setengah, artinya kan itu polanya Bu ya, sama kayak ini Bu. 2, 4, 6, 8, boleh. Jadi nanti kartu misalnya Ibu bikin kartu boleh. Kalau memang nggak mau ribet, tulis di papan tulis, anak yang nulis boleh. Coding sudah tuh. Iya, termasuk coding Bu. Kelipatan 2. Jadi benar. Berarti itu sudah coding. Secara tidak langsung sudah melakukan kan. Cuma istilahnya mah baru buat. Iya, istilahnya. Lanjutkan. Nah, jadi anak menyusun kira-kira ini apa? Atau misalnya Ibu bisa aja tuh. Yang ini misalnya 1, 2 diisi, yang tengahnya nggak diisi bagaimana? Jadi anak mencari bisa diselang-seling. Nah, itu adalah bagian coding. Jadi sudah melakukan coding sudah. Ya, mungkin jawabannya. Karena itu termasuk pengenalan pola. Jadi termasuk dari salah satu prinsip berpikir komputasional, itu pengenalan pola. Dan coding lah itu Bu. Saya share di grup aman. Ya. Lagi, kalau tidak ada saya akhiri nih. Ya, baik. Terima kasih. Satu materi lagi sebenarnya, tapi materi itu mungkin akan dilanjutkan ke minggu depan kalau apa.
Kita aja di sini saya siup dah. Oke, semua bisa melakukan coding, kita percaya dan yakin. Kita akan lanjut nanti bagaimana part kedua kecerdasan artifisial. Nah, bagaimana kita menggunakan KA ini. Ya, nanti bisa dikolaborasikan tuh. Oh, KA-nya seperti ini, jadi tinggal ini aja. Ada tekniknya nanti buat RPP itu. Dia langsung masukkan formatnya, dokumen template-nya, kita masukkan materi, dia bikin sendiri langsung udah. Nah, ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke